Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1181. Formasi darah pembunuh iblis adalah formasi pelindung utama klan darah iblis, dan gulungan formasi yang dimiliki Luo Xiu hanyalah versi sederhananya saja. Namun, meski hanya versi sederhana, kekuatannya sudah setara dengan harta tingkat Kaisar Dewa. Bayangkan saja betapa menakutkannya versi lengkap dari formasi ini. Sebagai salah satu markas yang dibangun dengan penuh usaha dan dedikasi, tak diragukan lagi bahwa formasi darah pembunuh iblis di lembah darah iblis telah mencapai tingkatan yang nyaris sempurna. Begitu seseorang menerobos masuk tanpa persiapan, formasi ini bisa langsung diaktifkan, menyegel langit dan bumi, menjebak musuh di dalam, dan kemudian mengerahkan niat membunuh yang luar biasa untuk menghantam hati dawa para penyerang, bahkan mampu memanggil iblis pembunuh sejati. Formasi mematikan seperti ini bukanlah ciptaan asli klan darah iblis, melainkan warisan yang mereka temukan dari peninggalan kuno. Formasi sebesar ini sangat rumit, tak mungkin diciptakan oleh orang biasa, gumam Luo Xiu sambil menyipitkan mata. Ia pernah melihat berbagai gulungan formasi, termasuk formasi tingkat penguasa Dao seperti formasi kutukan langit pemutus takdir, namun dari segi kerumitan saja, formasi ini sudah jauh melampaui. Itu berarti bahwa formasi darah pembunuh iblis ini minimal berada di tingkat penguasa Dao. Sekte kecil macam klan darah iblis bisa memiliki formasi sekuat ini. Luo Xiu menghela napas dalam-dalam. Jangan pernah meremehkan sekte atau klan yang bisa bertahan selama jutaan tahun, jawab Dugu Jianchen dengan suara berat. Klan darah iblis punya banyak musuh besar, tapi mereka tetap bertahan selama ini, tentu karena mereka punya dasar dan kekuatan yang layak untuk bertahan. Ia menggeleng perlahan. Bukan aku ingin membesar-besarkan, tapi untuk menyerang markas lembah darah iblis ini, setidaknya butuh 10 Kaisar Agung Siklus 9 bekerja sama, atau seorang ahli tingkat tertinggi harus turun tangan. Dengan kekuatan kita sekarang, masih jauh untuk bisa menggoyang mereka. Belum tentu, suara percaya diri Ye Haoran membuat Dugu Jianchen terkejut. Kau punya cara? Tanya Dugu Jianchen heran, agak meremehkan. Bagaimanapun, Ye Haoran hanya Kaisar Dewa tingkat 9, sehebat apapun dia dalam seni formasi, tetap saja dari segi kultivasi masih terlalu rendah. Senior mungkin belum tahu, semakin tinggi tingkat suatu formasi, semakin rumit pula kendali atasnya. Orang yang tidak memahami formasi akan membutuhkan metode khusus untuk bisa mengoperasikan formasi tingkat tinggi seperti ini. Ye Haoran berbicara tenang dan jelas, ambil contoh formasi darah pembunuh iblis ini. Karena tingkatannya sangat tinggi dan strukturnya luar biasa kompleks, maka untuk mengendalikannya tidak cukup hanya 1 atau 2 orang, bahkan saat dibangun pun, formasi ini tidak hanya memiliki satu titik dasar. Luo Xiu setuju sepenuhnya, karena dulu ketika membangun formasi pelindung lembah pembasmi iblis, karena keterbatasan kekuatan, ia menggunakan 3 titik dasar. Dalam dunia formasi, semakin sedikit titik dasar, kekuatan formasi akan semakin terkonsentrasi dan kuat. Sebaliknya, semakin banyak titik dasar, kekuatan formasi menjadi terpecah dan mudah ditemukan celahnya. Ye Haoran turut serta saat Luo Xiu membangun formasi pelindung lembah, jadi ia tahu betul apa yang dibicarakannya. Ia lalu menunjuk ke beberapa tanda pada peta formasi dan berkata, jika dugaanku benar, formasi darah pembunuh iblis di lembah darah iblis memiliki lebih dari 10 titik dasar. Titik-titik ini saling terhubung melalui puluhan juta larangan kecil. Jika salah satu titik dasar dihancurkan, keseluruhan formasi akan runtuh. Karena tujuan kita adalah menyelamatkan seseorang, bukan menghancurkan markas ini, kita hanya perlu menghancurkan salah satu titik dasar, menerobos masuk dengan cepat, menemukan orang yang kita cari, dan pergi sebelum mereka sempat memperbaiki formasi. Analisis Ye Haoran sangat logis dan terstruktur, menunjukkan kualitas sejati seorang ahli formasi. Dugu Jianchen, yang tak memahami formasi, hanya bisa mendengarkan sambil kebingungan, tapi Luo Xiu memahami betul apa yang dimaksud Ye Haoran karena itu sesuai dengan rencana Luo Xiu sendiri. Jika Luo Xiu tidak yakin bisa menembus formasi ini, ia tak akan datang sejauh ini. Ye Haoran melanjutkan deduksinya dan menandai 3 lokasi pada peta formasi. Meski ia memperkirakan ada lebih dari 10 titik dasar, tapi untuk menentukan posisi yang tepat sangat sulit. Ketiga titik yang ia tandai adalah yang paling mungkin, dan ia sangat yakin dengan akurasinya. Dengan begitu, mereka bisa memilih salah satu dari ketiganya untuk menjadi target serangan. Kita pilih yang ini saja, kata Luo Xiu sambil menunjuk salah satu titik pada peta, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lembah darah iblis. Titik itu adalah salah satu istana yang terletak cukup dekat dengan inti lembah.
Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Haoran. Di dalamnya ada bahan-bahan formasi, buat formasi serangan terkuatmu, ucapnya. Baik, Tuan Lembah, jawab Ye Haoran sambil menerima cincin itu, lalu tubuhnya segera melesat menghilang untuk mencari tempat tersembunyi guna membangun formasi. Berdasarkan informasi dari wilayah Pedang Wuji, Shen Bingyu memang ditawan di dalam lembah darah iblis. Klan darah iblis sangat sadar bahwa Shen Bingyu adalah murid dari lembah pembasmi iblis, dan mereka berniat menggunakannya sebagai sandera untuk menekan Luo Xiu. Di sisi lain, mereka juga sangat waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan Luo Xiu datang menyelamatkan, sehingga penjagaan di dalam lembah sangat ketat masuk secara diam-diam nyaris mustahil. Setelah melalui perundingan singkat, Luo Xiu pun langsung memutuskan untuk melakukan penyerangan secara frontal. Orang-orang di bawahmu ternyata luar biasa hebat, komentar Dugu Jianchen sambil melirik Luo Xiu, jelas terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Ye Haoran. Meski hanya seorang kaisar dewa tingkat 9, kontribusi yang diberikan Ye Haoran jauh lebih berarti dibanding dirinya yang sudah mencapai 8 siklus kaisar agung, terutama karena sikap percaya diri dan ketenangan yang ditunjukkannya benar-benar membuat Dugu Jianchen diam-diam mengaguminya. Luo Xiu hanya tersenyum tanpa banyak menjelaskan, karena pada kehidupan Ye Haoran sebelumnya, ia memang seorang ahli formasi yang luar biasa dengan bakat tinggi dalam seni formasi. Meskipun tingkat kultivasinya baru 9 tingkat kaisar dewa, jika disediakan bahan-bahan tingkat tinggi, Ye Haoran sudah cukup mampu untuk merancang dan membangun sebuah formasi serangan setingkat kaisar agung. Formasi serangan tingkat kaisar agung yang dirancang dengan sempurna, jika diaktifkan, kekuatan ledakannya dapat menandingi serangan penuh dari seorang kaisar agung 9 siklus meski untuk menghancurkan seluruh formasi darah pembunuh iblis masih kurang, tapi untuk menghancurkan satu titik dasarnya, itu sudah sangat cukup. Di dalam lembah darah iblis sendiri, terdapat 12 titik dasar formasi dan masing-masing dijaga oleh satu kaisar dewa tingkat tinggi, menjadikan total ada 12 penjaga kaisar dewa. Salah satu titik dasar berada di dalam balairung jiwa pembunuh, dijaga oleh seorang kaisar dewa 7 siklus bernama Kaisar Iblis Suesu. Di dalam balairung ini, suasana penuh aura kematian dan keputusasaan, dengan kabut darah bergolak di kolam darah seperti neraka sura. Di pelataran dekat kolam itu, para wanita berpakaian minim menari menawan, sementara Kaisar Iblis Su bersandar di ranjang giok darah, menikmati tarian mereka dengan mata penuh nafsu. Tiba-tiba, wajahnya berubah muram, seolah teringat sesuatu yang membuatnya kesal, dan menunjuk ke salah satu wanita pelayan. Kau, kesini. Wanita yang ditunjuk langsung membelalakkan mata, wajahnya memucat. Semua orang tahu betapa kejamnya klan darah iblis, dan para budak perempuan yang ditangkap lalu dijadikan pelayan di sini sama sekali tidak punya martabat. Sekali membuat tuannya kesal, mereka bisa dibunuh kapan saja tanpa alasan. Meski ketakutan, wanita itu tak berani melawan perintah sang kaisar, karena sedikit saja menunjukkan keraguan, kematiannya akan jauh lebih menyakitkan. Kaisar Iblis Suesu adalah seorang pecinta kenikmatan duniawi, yang telah berada di tingkat kaisar dewa 7 siklus selama lebih dari 1 miliar tahun, dan sangat sadar bahwa dirinya tak akan mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, ia pun melepaskan niat untuk terus berkultivasi dan memilih menikmati hidup semaksimal mungkin. Kesukaannya yang paling utama adalah mempermainkan wanita, dan setiap tahun para bawahannya akan menculik wanita-wanita cantik dari berbagai tempat untuk dijadikan persembahan di balairung ini. Wanita yang ditunjuk kali ini memakai hanya selembar kain putih tipis, sekadar menutupi bagian vitalnya, bertubuh tinggi dan cantik. Dulu, ia adalah putri dari pemimpin sekte kecil yang hidup dalam kemewahan, namun ketika sektenya dimusnahkan dan ia gagal mengakhiri hidup karena takut mati, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam larangan hidup mati yang membuatnya tak bisa lagi mengendalikan nasib sendiri. Melihat wajah wanita itu yang ketakutan, Kaisar Iblis Suesu justru tersenyum puas. Ia sangat menikmati ekspresi ketakutan dan jeritan putus asa para wanita yang disiksanya. Tanpa berkata sepatah pun, ia hanya menunjuk ke bagian bawah tubuhnya. Wanita itu, seperti semua pelayan di sini yang sudah dilatih, langsung paham maksud tuannya, dan dengan hati penuh hina, ia berjalan maju, berlutut, rambut terurai menutupi wajah, dan menundukkan kepala di antara kedua kaki sang kaisar. Dengan nikmat, Kaisar Iblis Suesu memejamkan mata sambil mengangkat tangannya. Salah satu wanita berambut merah di sisi ranjang langsung menggoreskan pergelangan tangannya, menampung darahnya ke dalam cawan giok bening, lalu menyerahkannya kepada sang kaisar. Kehidupan seperti ini telah dinikmati Suesu selama entah berapa tahun, namun hari ini, segalanya berubah dengan cepat. Boom! Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang langit tiba-tiba menggema, disusul getaran hebat yang mengguncang seluruh balairung jiwa pembunuh. Para wanita yang semula menari di dekat kolam darah berteriak histeris, wajah mereka panik dan ketakutan. Di luar balairung, atau lebih tepatnya di luar lembah darah iblis, cahaya formasi menyala dengan terang, menampakkan sebuah tungku raksasa sebesar gunung yang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah balairung jiwa pembunuh. Ye Haoran, menggunakan bahan-bahan dari Luo Xiu,
telah membangun sebuah formasi serangan tingkat Kaisar Agung terbaik, dan kemudian mengaktifkan formasi itu untuk memanggil tungku kekacauan Wuji milik Luo Xiu, yang kali ini melepaskan kekuatan lebih dari 10 kali lipat dari biasanya. Ratusan ribu pola larangan muncul di sekeliling lembah, namun semua itu gagal menahan amukan tungku raksasa tersebut, dan langsung hancur berantakan di bawah serangannya. Dalam satu hantaman, tungku itu langsung menghancurkan balairung jiwa pembunuh menjadi debu, menyisakan kawah raksasa yang tak terlihat dasarnya. Anehnya, para wanita di dalam balairung yang terjebak dalam larangan hidup mati dan tak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, di saat kehancuran menyelimuti mereka, tidak menunjukkan ketakutan, sebaliknya, wajah mereka justru dipenuhi dengan rasa lega, seakan akhirnya mereka dibebaskan dari mimpi buruk tak berujung itu. Bersambung.